Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Dewan Juri, Panitia Pelaksana NMCC atau Electronic National Mode Court Competition, serta pengunjung sidang sekalian. Sebelum kami memulai persidangan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Dewan Juri serta pengunjung sidang sekalian. Yang pertama, karena kompetisi ini dibatasi waktu yang telah ditentukan oleh panitia, maka dalam simulasi sidang akan dilakukan dengan tempo yang cepat. Sebagai contoh, pembacaan berkas oleh majelis hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum akan dibacakan dengan tempo yang cepat. Kemudian, pembacaan berkas persidangan tidak dibacakan seluruhnya, melainkan pokok-pokoknya saja. Lalu, dalam hal sebelum dan sesudah memulai persidangan, kami hanya akan menundukkan kepala sejenak tanpa beranjak dari posisi masing-masing. Yang kedua, salah satu tujuan dari simulasi persidangan ini adalah untuk menggambarkan persidangan yang ideal sesuai dengan hukum acara dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, tata urutan dan tata tertib yang akan kami simulasikan telah kami sesuaikan dengan KUHP. Dan yang terakhir, panitera tidak akan membacakan resum berita acara sidang karena bukan tugas panitera untuk membacakannya. Dan kami berharap apa yang kami simulasikan pada hari ini dapat berkenan di hati Dewan Juri serta pengunjung sidang sekalian. Selanjutnya, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh seluruh pengunjung sidang agar persidangan ini dapat berjalan dengan lancar. Pertama, menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Selanjutnya, tidak diperkenankan berbicara satu sama lain, makan, minum, tidur, merokok, mengambil gambar maupun merekam video, serta segala perbuatan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu, Namo Buddhaya. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Silakan duduk kembali. Selamat pagi saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Selamat pagi yang mulia. Selamat pagi yang mulia. Siap memulai persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Siap ya. Siap yang mulia. Panitera siap? Siap yang mulia. Sidang perkara pidana nomor 137/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Bantul atas nama terdakwa Joe Fernando Pasaribu alias Jo dan Rizky Indah Telombanua alias Rizky nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah saudara terdakwa bisa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Bisa yang mulia. Bisa ya. Silakan hadirkan para terdakwa di dalam persidangan. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Kepada petugas, silakan dihadirkan terdakwa ke ruang persidangan.
Baik, silakan duduk. Saudara terdakwa hari ini sehat? Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Terdakwa 2? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Siap ya. Baik, kita periksa dulu identitasnya. Nama, Joe Fernando Pasaribu alias Jo, tempat lahir Yogyakarta, umur garing tanggal lahir 22 tahun garing 2 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sendok Indah KG2 garing 428 YK RT 015 RW 003, Kelurahan Pregan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Agama Kristen, pekerjaan buruh. Benar? Benar yang mulia. Nama, Rizky Indah Telombanua alias Rizky, tempat lahir Yogyakarta, umur garing tanggal lahir 22 tahun garing 25 Desember 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Saman RT 10 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Agama Islam, pekerjaan pelajar garing mahasiswa. Benar? Benar yang mulia. Saudara dalam hal ini didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi yang mulia. Terdakwa 2? Didampingi yang mulia. Benarkah ini penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Benar ya. Terdakwa 2? Benar yang mulia. Benar. Baik, kepada saudara penasihat hukum silakan menunjukkan berita acara sumpah, surat kuasa khusus dan kartu tanda advokatnya. Dan kepada saudara jaksa penuntut umum maju ke depan mengecek kelengkapan berkas para penasihat hukum terdakwa. Yang bernama Mikael? Leo? Izin yang mulia, Julius Gule? hadir yang mulia. Yang bernama Jonathan Gea? Saya yang mulia. Ya, baik, silakan kembali. Baik, kepada saudara penuntut umum, sudah siap surat dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Siap ya. Terkait surat dakwaan yang mulia, telah terlebih dahulu kami serahkan kepada penasihat hukum dan terdakwa pada saat pelimpahan berkas perkara. Baik, kepada saudara terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Sudah. Terdakwa 2? Penasihat hukum? Sudah yang mulia. Penasihat hukum terdakwa 2? Sudah yang mulia. Sudah ya. Baik, untuk soal surat pelimpahan perkara sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 4 bahwa surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum surat dakwaannya dibacakan atau dianggap dibacakan? Mohon izin yang mulia, dianggap dibacakan yang mulia. Dianggap dibacakan. Bagaimana terdakwa? Sepakat? Mengerti yang mulia. Kepada saudara penasihat hukum? Sepakat untuk dianggap dibacakan? Sepakat yang mulia. Penasihat hukum terdakwa 2? Sepakat yang mulia. Sepakat ya. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti serta memahami isi dari surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum? Memahami yang mulia. Terdakwa 2? Memahami yang mulia. Memahami ya. Baik, kepada saudara, apakah saudara mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum? Izin yang mulia, saya berdiskusi dulu dengan penasihat hukum saya yang mulia. Terdakwa 2? Mohon izin yang mulia, saya akan berdiskusi dengan penasihat hukum saya. Ya, silakan. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Izin yang mulia, setelah kami berdiskusi, kami tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan dari jaksa penuntut umum yang mulia. Penasihat hukum terdakwa 2? Baik yang mulia, saya dari penasihat hukum terdakwa 2 tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Baik, sesuai dengan pernyataan dari saudara jaksa penuntut dan penasihat hukum bahwa surat dakwaan dianggap dibacakan dan pernyataan dari penasihat hukum terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka sidang akan kita lanjutkan minggu depan dengan agenda pembuktian. Saudara Panitera, minggu depan tanggal berapa? Rabu 24 Juni 2020 yang mulia. Pada hari Rabu 24 Juni 2020. Baik, sebelum saya menutup sidang, ada yang perlu dipertanyakan? Cukup yang mulia. Penasihat hukum? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, serta memerintahkan agar kedua terdakwa tetap ditahan, maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda.
Sidang perkara pidana nomor 137/B/2020 Pengadilan Negeri Bantul atas nama terdakwa Joey Fernando Pasaribu alias Jo dan Rizky Indah Telombanua alias Rizky dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa hari ini sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Terdakwa 2? Sehat yang mulia. Sehat ya? Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Siap. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum sudah siap pembuktiannya? Siap yang mulia. Siap ya. Apa saja pembuktiannya? Mohon izin yang mulia, pada sidang pembuktian hari ini kami akan menghadirkan saksi yang mulia. Berapa orang? 5 orang saksi yang mulia. 5 orang ya. Baik, kepada saudara terdakwa sebelum saudara jaksa penuntut umum menghadirkan para saksi di dalam persidangan, kepada saudara dipersilakan untuk mengambil tempat duduk di sebelah samping penasihat hukum. Ya yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah para saksi bisa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Bisa yang mulia. Bisa ya? Mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Kepada petugas silakan dihadirkan para saksi ke ruang sidang. Baik, kepada saudara saksi sudah membawa kartu identitas? Sudah yang mulia. Baik, silakan satu orang menyerahkan di depan. Baik, yang bernama saudara saksi Gerson? Saya yang mulia. Nama Gerson Fau, umur 23 tahun, tempat tinggal Dusun Widoro RT 004, Kelurahan Bangunrajo, Kecamatan Seong, Kabupaten Bantul. Agama Kristen, pekerjaan buruh, benar? Benar yang mulia. Yang bernama saudara saksi Jelita? Saya yang mulia. Nama Jelita, umur 48 tahun, tempat tinggal Dusun Widoro RT 004, Kelurahan Bangunrajo, Kecamatan Seon, Kabupaten Bantul. Agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, benar? Benar yang mulia. Yang bernama saudara saksi Trisna? Saya yang mulia. Nama Trisna, umur 23 tahun, tempat tinggal Merican RT 22 RW 08 Giwangan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, benar? Benar yang mulia. Saudara saksi yang bernama Darmawati? Saya yang mulia. Nama lengkap Darmawati, umur 23 tahun, tempat tinggal Merdeka RT 21 RW 08 Giwangan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, benar? Benar yang mulia. Benar ya? Yang bernama saudara saksi Juliman? Saya mulia. Nama lengkap Juliman, umur 24 tahun, tempat tinggal Perjuangan RT 23 RW 08 Giwangan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Agama Buddha, pekerjaan mahasiswa, benar? Benar yang mulia. Baik, kepada para saksi, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3, bahwa saudara lebih dulu sumpah baru akan memberikan keterangan. Kepada saudara saksi yang beragama Kristen, maju ke depan. Baik, kepada saudara saksi silakan letakkan tangan kiri Anda di atas Alkitab dan tangan kanan Anda membentuk huruf V sejajar telinga. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan kembali kepada saudara saksi yang beragama Islam, maju ke depan. Kepada rohaniawan yang beragama Islam, silakan ke depan untuk mengambil sampel. Baik, kepada saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada saudara saksi yang beragama Buddha, maju ke depan. Baik, kepada saudara saksi, silakan bentuk tangan Anda seperti ini dan ikuti kata-kata saya. Dami Sang Hyang Adi Buddha, Daming Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya
bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada sebenarnya. Baik, silakan kembali. Baik, kepada saudara saksi Gerson tetap di dalam persidangan dan untuk saudara saksi lain dipersilakan untuk keluar. Untuk proses pengambilan keterangan akan dipanggil satu persatu oleh saudara jaksa penuntut umum. Interupsi yang mulia. Ya, silakan. Kami dari penasihat hukum meminta agar saksi-saksi kita ini diperiksa secara bersamaan yang mulia. Interupsi yang mulia. Ya, silakan. Keberatan yang mulia, mengingat saksi Gerson ini merupakan saksi korban dan satu rumah dengan saksi Jelita, kami mohon kepada kedua saksi ini diperiksa secara terpisah dan ketiga saksi lain diperiksa bersamaan. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum dan saudara jaksa penuntut umum terkait dengan saudara Gerson dan saudara Jelita memiliki hubungan darah dan satu rumah, maka untuk proses pemeriksaan di persidangan akan dipanggil satu persatu secara terpisah. Dan untuk saudara saksi Dermawati, Trisna dan Juliman akan dipanggil secara bersama di dalam persidangan. Kepada saksi Gerson tetap di dalam persidangan dan untuk saudara saksi lain dipersilakan untuk keluar. Baik, kembali saya ingatkan kepada saudara bahwa saudara telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, maka saudara dapat dituntut dengan ketentuan pasal 174 KUHP dengan ancaman pasal 242 KUHP dengan penjara paling lama 7 tahun. Bagaimana saudara saksi, mengerti? Mengerti yang mulia. Mengerti ya. Saudara saksi hari ini sehat ya? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak. Ada hubungan darah? Tidak yang mulia. Saudara saksi mengerti dan memahami mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Mengerti ya? Baik. Sejak kapan saudara saksi mengetahui pencurian telah terjadi di rumah saudara? Sejak saya dibangunkan oleh ibu saya yang mulia. Dibangunkan oleh ibu saudara. Jam berapa itu? Jam 6:30 pagi yang mulia. Jam 6:30 pagi. Setelah ibu saudara membangunkan saudara, apa hal yang pertama saudara lakukan? Saya langsung cek yang mulia. Mengecek. Benar yang mulia. Setelah saudara mengecek, Setelah saya cek, ternyata sepeda motor saya, burung saya sama handphone hilang yang mulia. berarti satu unit handphone. Iya yang mulia. Burung peliharaan saudara yang hilang. Benar yang mulia. Baik. Setelah saudara mengetahui pencurian, ada 3 barang milik saudara yang telah hilang, 1 unit sepeda motor. Benar yang mulia. Benar. 1 unit handphone, 2 ekor burung kenari. Benar yang mulia. Benar ya? Setelah itu, kepada siapa saudara melaporkan pencurian tersebut? Saya langsung melapor ke pihak lingkungan yang mulia. Kepada pihak lingkungan setempat. Sehabis dari pelaporan kepada pihak lingkungan setempat, Saya langsung ke polsek yang mulia. ke polsek. Benar yang mulia. Baik. Ada? Ada, izin ketua. Baik, kepada saudara saksi Gerson. Saudara saksi Gerson ini adalah korbannya. Benar yang Baik. mulia. Bukannya saudara saksi tahu kalau saudara memiliki barang berharga, kenapa saudara saksi biarkan begitu saja? Saya lalai yang mulia. Saksi lalai ya? Benar, Lalai ya. seperti apa itu? Lalai karena saya kecapean dari kerja yang mulia. Capek karena kelelahan dari kerja. Baik, sebelum saudara saksi Gerson tertidur, apa yang saudara lakukan? Kegiatan apa yang saudara lakukan di malam itu? Sebelum saya tertidur, saya sempat main handphone dan kasih makan burung yang mulia. Kasih makan burung, setelah itu langsung tertidur ya? Benar yang Baik. Berapa kerugian yang saudara saksi alami ketika pencurian itu terjadi? Harga sepeda motor saya 10 juta, handphone 5 juta, dan burung 3 juta. Semua totalnya 18 juta yang mulia. Berarti semua total kerugian saudara di sini 18 juta ya? Benar yang mulia. Baik, cukup ketua. Ada. Ya, silakan. Baik saudara saksi, sesuai keterangan yang saya dengar tadi bahwasanya saudara lalai. Memangnya apa pekerjaan saudara sehari-hari? Saya buruh pabrik yang mulia. Buruh pabrik ya. Jarak dari rumah ke tempat kerja itu kira-kira berapa kilometer? 5 kilometer yang mulia. 5 kilometer. Biasanya jam berapa saudari berangkat kerja? Saya berangkat dari jam 7 pagi yang mulia. Pulangnya jam berapa? Jam 8 malam yang mulia. Baik, setelah saudara pulang dari tempat kerja, saudara langsung pulang ke rumah atau pergi ke tempat lain? Saya langsung pulang ke rumah yang mulia. Langsung pulang ke rumah. Berarti saudara langsung masukkan motor ya ke dalam rumah? Benar yang mulia. Bagaimana kondisi motor yang saudara parkir di dalam rumah? Kondisi motor saya pada saat itu tidak terkunci stang dan kuncinya tertempel di stop kontak yang mulia. Berarti itu menjadi kebiasaan saudara ya? Tidak yang mulia. Hanya kali ini saja? Benar yang mulia. Karena lalai?
Benar yang mulia. Baik, cukup. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Saksi Gerson ya? Iya Pak. Baik. Saksi mengaku tadi bahwa kehilangan sebuah sepeda motor. Benar Pak. Sepeda motor saudara ini persisnya saudara parkirkan di mana? Di halaman belakang rumah Pak. Halaman belakang rumah. Rumah saudara itu ada pagarnya? Ada Pak. Ada pagarnya. Mengelilingi rumah saudara pagarnya? Benar Pak. Baik. Posisi gerbang rumah saudara ini di saat saudara sebelum tidur tadi, saudara kunci atau tidak? Saya tutup tapi tidak kunci Pak. Saudara tutup tapi lupa menguncinya ya Bang. Betul. Tapi coba saudara jelaskan model gerbang rumah saudara ini seperti apa? Gerbang saya kalau ditutup sama dibuka itu ditarik Pak. Model ditarik ya. Benar, Pak. Nah, ketika ditarik itu dia model diengselkan kah, kunci atau dikaitkan? Dikaitkan baru dikunci Pak. Setelah saudara menutup gerbang, saudara memastikan bahwa itu terkait? Saya pastikan terkait tapi lupa terkunci Pak. Hanya lupa menguncinya ya. Biasanya nguncinya pakai gembok atau apa? Pakai gembok. Pakai gembok. Tapi malam itu lupa untuk digembok ya. Benar Pak. Baik. Ketika saksi pertama kali menyadari, diberitahu tadi oleh ibunya ya. Apa respon saudara pertama kali? Ya, saya langsung cek Pak. Langsung cek. Yang saudara cek apa saja? Setelah saya cek ternyata sepeda motor sama handphone dengan burung saya ikut hilang Pak. Handphone saudara ikut hilang. Handphonenya ditaruh di mana? Di Malam atas itu? meja, Pak. Di atas meja. Di atas meja di dalam atau di luar? Dalam Pak. Di dalam rumah. Baik. Burungnya letaknya persisnya di mana, saudara? Letaknya ada di atas sepeda motor Pak tapi udah tergantung Pak. Posisinya tergantung di atas sepeda Benar, motor ya. Pak. Nah, ketika saudara melihat kandangnya sudah seperti apa? Setelah saya lihat kandangnya sudah ada di atas lantai dan tutupnya sudah terbuka Pak. Tutupnya sudah terbuka. Kondisi gerbang saudara ketika saudara menutup di malam itu dengan ketika saudara lihat paginya masih sama atau berubah? Berubah Pak. Seberapa signifikan perubahannya? Terbuka sedikit. Terbuka sedikit, baik. Izin menambahkan yang mulia, kepada saksi Gerson, apakah saudara sudah memastikan bahwa burung tersebut hilang bukan yang lepas? Saya pastikan hilang Bu karena saya sudah gantung dan sudah tutup. Bagaimana kondisi kandangnya? Sudah ada di atas lantai dan sudah terbuka Pak tutupnya Bu. Saudara sempat tidak menghubungi HP saudara? Sempat Bu. Sempat. Apakah saudara sudah memastikan bahwa HP tersebut hilang bukan tertinggal di tempat yang lain? Saya pastikan itu hilang Bu karena seingat saya sudah letakkan di atas meja Bu. Ya. Kemudian sebelum saudara tertidur pada malam hari, itu handphone saudara itu dalam kondisi aktif atau non aktif? Selalu aktif Bu. Selalu aktif. Berarti biasanya juga Aktif Bu. selalu aktif. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, izin yang mulia. Ya, silakan. Baik, kepada saudara saksi korban. Sebelum saudara tertidur, apakah saudara telah memastikan bahwa ketiga barang saudara masih ada di rumah saudara? Masih Pak. Masih. Bagaimana saudara memastikannya? Saya lihat setelah saya kasihkan makan burung Pak. Motor saya masih ada Pak. Masih ada. Masih ada. Lalu jika saudara sudah memastikan, mengapa kunci motor saudara masih tertinggal di motor saudara? Saya lalai Pak. Lalai. Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara kehilangan 2 ekor burung, betul? Betul Pak. Burung apa itu? Kenari Pak. Burung kenari. Baik. Dari mana saudara mendapatkan burung tersebut? Saya beli dari teman Pak. Beli dari teman. Baik. Apakah saudara pernah memelihara burung kenari sebelumnya? Tidak Pak. Tidak. Tidak. Lalu bagaimana saudara tahu bahwa burung yang saudara beli itu adalah jenis burung kenari? Dari internet Pak. Dari internet. Baik. Apakah saudara tahu bahwa burung kenari adalah jenis burung yang dilindungi? Tidak Pak. Tidak tahu. Apakah saudara memiliki izin untuk memelihara burung kenari? Interupsi Tidak, Pak. yang mulia. Tidak. Sebentar saja penuntut membiarkan saudara penasihat hukum menyampaikan apa yang perlu dia sampaikan. Mohon izin yang mulia. Jangan-jangan burung yang saudara beli ini adalah bukan jenis burung kenari. Izin yang Ya, mulia. karena kenapa? Burung kenari ini adalah salah satu burung yang dilindungi. Interupsi Jangan yang karena mulia. saudara tahu. Penasihat hukum tahan dulu pada saudara jaksa. Izin yang penuntut, mulia, silakan. kami keberatan yang mulia. Ini pertanyaan penasihat hukum ini sudah di luar daripada konteks pembahasan yang mulia. Soal izin atau tidak izinnya itu yang mulia, itu bukan permasalahan dulu. Kita mau mencari kebenaran material di persidangan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini saudara penasihat hukum ini yang mulia sudah mulai menggiring opini, Interupsi yang mulia. membangun Tahan dulu, kesimpulan. penasihat hukum. Kesimpulan itu dibangun oleh majelis hakim.
Jadi mohon izin majelis hakim, kami keberatan dengan pertanyaan yang disampaikan penasihat hukum. Baik, kepada penasihat hukum silakan. Baik, izin yang mulia, di sini saya hanya memastikan bahwa burung milik saudara saksi korban ini adalah jenis burung kenari. Ya, saudara saksi, jangan karena saudara tahu bahwa burung kenari adalah salah satu burung yang mahal sehingga saudara menerangkan di sini burung milik saudara adalah jenis burung kenari. Karena kenapa? Saudara tidak memiliki izin. Sedangkan burung kenari ini adalah salah satu burung yang dilindungi dan telah diatur dalam Permen nomor 20 tahun 2018. Ya. Begini saudara penasihat hukum. Jika saudara memiliki dasar untuk penyampaian tersebut, maka untuk penyampaian tersebut di nota pembelaan di agenda sidang berikutnya. Baik, kepada saudara silakan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik, izin yang mulia ditambahkan oleh rekan saya. Ya, silakan. Izin menambahkan yang mulia. Ya, silakan. Baik, saudara saksi. Ya Pak. Apakah HP Samsung itu benar punya saudara? Benar Pak. Benar. Itu saudara beli di mana atau dihadiahi oleh seseorang? Saya beli Pak. Beli di mana? Counter Pak. Di counter mana? Di pasar Pak. Baik, di pasar. Berapa harganya? 5 juta Pak. 5 juta. Apakah ada bukti pembayaran atau bukti pembeliannya? Ada Pak. Coba nampakkan, dilihatkan. Interupsi yang mulia. Ya, silakan. Izin yang mulia, ini penasihat hukum lagi-lagi saya lihat sudah mulai melebar yang mulia. Tidak mungkin slip pembayaran itu bisa dihadirkan saksi ini di ruangan ini saat ini. Interupsi yang mulia. Jadi yang mulia, pertanyaannya lebih yang bisa logika lah. Jangan yang seperti itu. Tidak mungkin barang bukti pembayaran itu dihadirkan saat ini yang mulia. Itu di hal yang lain saja. Demikian yang mulia. Baik. Silakan penasihat hukum. Izin yang mulia, di sini saya mencoba menegaskan kembali apakah saudara saksi ini benar-benar membeli handphone tersebut, dan ini juga menjadi dasar pertimbangan untuk majelis hakim. Jadi saya lanjutkan yang mulia. Ya, silakan. Berdasarkan keterangan saudara saksi bahwa sebelum tidur saudara saksi memainkan handphone. Iya Pak. Apa yang saudara mainkan? TikTok Pak. Buka TikTok. Setelah buka TikTok, apa yang saudara lakukan? Saya kasih makan burung Pak. Kasih makan burung. Saudara saksi, handphonenya diletakkan di mana? Di atas meja Pak. Di atas meja. Kenapa diletakkan di atas meja? Karena biasanya saya letakkan dan charger di atas meja Pak. Baik. Saudara saksi tidur di mana? Di kamar Pak. Di kamar. Bareng siapa saudara tidur? Sendiri Pak. Sendiri. Kenapa sendiri? Karena saya anak tunggal Pak. Anak tunggal. Benar Pak. Baik. Cukup yang mulia. Cukup. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa 2 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik yang mulia. Baik, kepada saudara korban, pada saat Anda sampai ke rumah kenapa tidak langsung mengunci pagar? Saya lalai Pak. Anda lalai. Berarti itu kelalaian Anda ya? Ya Pak. Baik. Tempat kerja Anda jauh tidak dari rumah Anda? Jauh Pak. Sekitar berapa kilo? 5 km Pak. 5 km. Baik. Di mana Anda meletakkan motor Anda? Di halaman belakang rumah Pak. Di halaman belakang rumah. Berarti itu di luar rumah ya, tidak di dalam rumah? Benar Pak. Benar. Baik. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam rumah? Karena di dalam rumah tidak muat lagi Pak. Udah banyak lemari-lemari Pak. Tidak muat lagi? Benar. Baik. Tadi saya dengar kunci motor tergantung di motor, benar? Benar Pak. Kenapa tidak Anda ambil pada saat Anda mau masuk rumah? Saya lalai Pak karena saya capek dari kerja Pak. Berarti itu semua benar ya, kelalaian Anda? Benar Pak. Benar. Baik, cukup yang mulia. Cukup. Cukup. Ada. Penuntut umum masih ada yang perlu dipertanyakan? Cukup yang mulia. Cukup. Penasihat umum terdakwa 1 ada? Cukup yang mulia. Cukup. Penasihat hukum terdakwa 2 ada? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, kepada saudara saksi masih ada yang perlu disampaikan? Ada yang mulia. Ya, silakan. Saya berharap agar kedua terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya agar semua barang-barang saya bisa kembali yang mulia. Karena semua barang-barang saya itu paling berharga yang mulia, terutama sepeda motor. Hanya itulah kendaraan saya untuk pergi dan pulang kerja yang mulia. Terima kasih. Baik, kepada saudara panitera untuk mencatat semua keterangan-keterangan saudara saksi ya. Baik yang mulia. Kepada terdakwa, bagaimana keterangan saudara saksi ini? Apakah benar semua, benar sebagian, salah semua, atau tidak tahu? Benar yang mulia. Benar ya. Terdakwa 2? Benar yang mulia. Benar. Baik, kepada saudara saksi boleh meninggalkan ruang persidangan. Ini kartu identitasnya.
Baik, kepada saudara penuntut umum silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik, mohon izin yang mulia. Kepada saksi Jelita, silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi hari ini sehat ya? Sehat, Pak. Siap mengikuti persidangan? Siap, Pak. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak, Pak. Tidak ya. Ada hubungan darah? Tidak, Pak. Baik. Sesuai dengan keterangan saudara saksi tadi bahwa menyatakan bahwa ibu yang pertama kali mengetahui bahwa motor tidak berada di parkir. Benar? Benar, Pak. Benar. Jam berapa itu? Sekitar pukul 6:30 pagi. Sekitar pukul jam 6:30 pagi ya. Setelah saudara mengetahui bahwa motor tidak berada di parkir, apa yang ibu saudara lakukan? Awalnya saya mengeceknya karena saya tidak tahu, saya lihat motor tersebut tidak ada. Saya bergegas membangunkan anak saya. Saya kira anak saya yang membawanya. Lalu anak saya juga mengeceknya, Pak. Berarti sehabis saudara membangunkan anak dari ibu saudara, berarti anak dari ibu saudara mengecek ya? Ya, kemudian dia bergegas melaporkan ke aparat lingkungan. Setelah mengecek apa saja barang-barang yang telah hilang? Barang-barang yang hilang, Pak, satu motor Vario berwarna hitam, kemudian 1 unit handphone, dan 2 ekor burung kenari, Pak. Iya ya. Sehabis itu saksi apa yang saudara saksi lakukan? Saya memberitahu anak saya, Pak, lalu anak saya bergegas melaporkannya Kemana? ke aparat lingkungan dan pihak yang berwajib. Ke aparat lingkungan dan pihak yang berwajib. Baik. Izin Hakim Ketua. Baik, kepada saudara saksi. Saksi ini ibu dari korban ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Di mana posisi ibu di saat kejadian di malam itu, Bu? Posisi saya berada di kamar, Bu. Di kamar ya? Iya. Apakah di malam itu ibu ada mendengar suara motor atau orang berlalu lalang di dekat rumah ibu? Pada saat itu saya hanya mendengar suara motor. Mendengar suara motor di malam itu ya, Bu? Apakah Ibu Jelita tidak memiliki kecurigaan terhadap suara motor tersebut? Tidak, Bu. Saya kira itu anak saya. Ibu kira itu anak Ibu? Apakah anak Ibu sudah biasa keluar di jam segitu? Terkadang dia keluar jam segitu, Bu. Tapi terakhir kali saya mengingatnya saat anak saya membantu temannya yang sedang kecelakaan di desa sebelah. Berarti karena itu Ibu menganggap bahwa yang keluar di malam itu adalah anak Ibu ya? Iya, Bu. Baik. Sepengetahuan Ibu, apakah saudara Gerson ini pernah memberitahukan berapa kerugian yang dialami? Pernah, Bu. Berapa itu, Bu? Dia pernah bercerita bahwa satu motor berharga 10 juta, kemudian 1 unit handphone seharga 5 juta, dan 2 ekor burung kenari seharga 3 juta, Bu. Berarti semua akumulasi harganya itu 18 juta ya, Bu? Iya, Bu. Baik, cukup. Kepada saudara jaksa penuntut umum dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Saksi Jelita ya. Tadi saksi mengatakan saksi yang pertama kali mengetahui sepeda motor hilang. Iya, Pak. Lalu setelah itu apa yang saksi lakukan? Saya memberitahu anak saya, Pak. Memberitahu anak ibu. Iya. Nah, kemudian anak ibu apa yang dilakukannya? Dia melaporkan kepada aparat lingkungan dan kepada pihak yang berwajib. Baik, dia melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sebelumnya ibu pernah tidak melihat terdakwa ini? Tidak, Pak. Tidak pernah berpapasan ya. Anak ibu pernah membawa terdakwa ini masuk ke dalam rumah? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Ibu tadi mengatakan anak ibu memiliki sepeda motor. Apa yang membuktikan sepeda motor itu anak ibu, punya anak ibu? Anak saya membawanya pergi kerja dan pulang kerja. Kemudian anak saya juga pernah membonceng saya untuk ke pasar, Pak. Pernah membawa ibu ke pasar ya. Baik. Iya. Sudah berapa lama sepeda motor itu dimiliki anak ibu? Hampir setahun, Pak. Hampir setahun ya. Iya. Baik. Di lingkungan rumah ibu pernah kejadian kehilangan tidak? Selama saya tinggal di situ belum pernah kejadian. Belum pernah sama sekali. Ini perdana ya. Ya, Tetangga mungkin pernah bercerita ada kehilangan? tidak, Pak. Tidak pernah, ini kali pertama. Baik. Izin menambahkan yang mulia. Ya, silakan. Kepada saksi Jelita,
Di mana terakhir kali ibu melihat HP anak ibu? Dia menggunakannya, Bu, sebelum tidur. Itu mejanya itu berdekatan dengan pintu atau jendela? Mejanya lebih berdekatan dengan jendela, Bu. Pada malam hari ibu tidak ada mendengar suara pintu atau pagar yang tergeser? Tidak, Bu. Tidak sama sekali? Tidak. Baik, cukup Yang Mulia. Cukup ya. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa 1 silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, izin Yang Mulia. Ya, silakan. Baik, kepada saudara saksi, apakah pada saat kejadian ibu melihat langsung si terdakwa ini mengambil barang anak ibu? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Berarti ibu tidak bisa memastikan bahwa mereka lah yang mengambil barang-barang anak ibu ya? Tidak ya? Tidak. Baik. Tadi ibu mengatakan bahwa ibu mendengar suara motor, betul? Betul. Betul. Apakah hanya suara motor yang ibu dengarkan? Saya tidak mendengar suara burung, Pak. Dari awal sudah saya katakan saya hanya mendengar suara motor pada saat kejadian. Berarti ibu cuma mendengar suara motor, tidak ada suara burung? Tidak, Pak. Baik. Ibu tahu bahwa anak ibu ini memelihara 2 ekor burung? Tahu, Pak. Tahu? Tahu. Burung apa itu? Burung kenari. Burung kenari. Dari mana ibu tahu bahwa burung yang dipelihara anak ibu itu adalah jenis burung kenari? Saat anak saya Gerson membeli burung tersebut, dia bercerita kepada saya bahwa itu burung kenari, Pak. Baik. Berarti ibu tahu burung itu adalah jenis burung kenari karena anak ibu bercerita, bukan karena ibu sudah tahu terlebih dahulu ya? Ya, iya, karena anak saya bercerita, tapi tidak mungkin anak saya berbohong sama saya mengatakan itu burung kenari, padahal burung lain-lain, Pak. Baik. Ibu mengatakan bahwa ibulah yang pertama kali melihat kandang burung tersebut kosong, iya betul? Betul. Betul. Bagaimanakah kondisi kandang tersebut pada saat ibu pertama kali melihat? Kandang tersebut tergeletak, kemudian pintunya terbuka. Tergeletak di bawah? Iya. Ya, pada saat tergeletak bagaimana posisinya? Apakah berdiri atau udah posisi tidur atau gimana? Berdiri, Pak. Berdiri? Iya. Itu kandangnya itu digantung di mana? Di kayu kah atau di paku atau di mana? Di kayu, Pak. Di kayu? Iya. Pada saat ibu pertama kali melihat itu masih adakah kayu tersebut, apakah dalam keadaan patah atau gimana? Masih ada, Pak. Masih ada? Masih. Tidak dalam keadaan patah? Tidak, Pak. Baik. Apakah ibu menyukai keberadaan burung tersebut? Ya, namanya orang tua, Pak. Apapun yang dilakukan anak saya yang memang itu hal positif, ya saya mendukungnya. Apa salahnya, Pak? Baik, berarti ibu tidak merasa terganggu akan keberadaan burung tersebut? Ya tentu tidak. Kenapa? Ya karena saya mendukung anak saya, Pak. Karena ibu mendukung anak ibu? Iya. Baik. Izin Yang Mulia ditambahkan oleh rekan saya. Ya, silakan. Izin saya tambahkan Yang Mulia. Baik, saudari Jelita adalah ibu dari saudara saksi Gerson ya? Iya, Pak. Betul ya? Betul. Apakah benar saudara Jelita ini ibu kandung daripada saudara saksi Gerson? Ya gimana Bapak ini? Gerson adalah anak kandung saya, Pak. Kalau misalkan Gerson adalah bukan anak saya, tidak mungkin saya hadir di dalam persidangan ini sebagai ibu Gerson, Pak. Baik, Bu. Jadi tolong ya, Pak. Begini, Bu. Ibu tak perlu emosi jika ibu tidak tahu dengan jawaban saudara atau pertanyaan dari saudara penasihat hukum. Cukup ibu mengatakan saya tidak tahu ya. Ya. Tak perlu emosi, tak perlu emosi. Izin saya lanjutkan Yang Mulia. Saudara Gerson ini anak keberapa, Bu? Dia anak satu-satunya, Pak. Anak satu-satunya? Iya. Saudara Gerson udah menikah? Belum. Belum pernah? Belum, Pak. Belum pernah atau udah pernah? Belum menikah, Pak. Oh, belum menikah. Baik, Tolonglah, Bu. Pak. Baik, Bu. Tenang, Baik, Ibu, tenang Ibu Jelita, tenang Ibu Jelita, tenang. Ibu Jelita tenang. Kepada seluruh penonton diharap untuk tetap tenang. Baik. Sesuai keterangannya bahwa saudara Gerson ini adalah bekerja sebagai buruh ya, Bu ya. Biasanya saudara Gerson ini pergi kerja dan pulang kerja jam berapa, Bu? Anak saya pergi kerja jam 7 pagi, pulang jam 8 malam, Pak. Pergi jam 7 pagi, pulang jam 8 malam. Iya. Setelah pulang, saudara Gerson ini kemana saja? Apakah ada pekerjaan lain atau dia nongkrong dengan temannya? Gimana ya, Pak? Kalau misalkan Gerson pergi jam 7 pagi, pulang jam 8 malam, otomatis dia tidak punya pekerjaan lain, Pak. Tentu tidak. Dia setelah itu istirahat, Pak. Istirahat? Iya. Berarti dia tidak nongkrong dengan kawannya, tidak pernah keluar malam? Tidak, Pak. Tidak pernah ya? Tidak. Baik. Saudara juga mengatakan bahwa saudara Gerson telah kehilangan handphone. Iya, Pak. Betul ya? Betul. Apakah saudari saksi Jelita pernah memainkan handphone tersebut?
Tidak. Tidak ya? Tidak. Baik, cukup majelis. Cukup. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa 2, silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik yang mulia. Baik, ibu sebagai ibunya korban ya? Iya Pak. Baik. Pada saat barang anak Anda hilang ada tidak orang lain yang mengetahui? Tidak Pak. Tidak. Cuman Anda dengan anak Anda saja? Iya, tapi setelah itu diketahui oleh aparat lingkungan dan pihak yang berwajib setelah dilaporkan. Anda melapor? Iya. Baik. Kenapa tidak ibu pastikan lagi? Pas anak Anda pulang, pagar sudah dikunci atau belum? Ya namanya orang tua Pak. Kemudian kita kan nggak tahu terjadinya kemalangan hari itu. Jadi saya lupa hari itu juga memastikannya karena yang terbiasa mengunci pintu adalah anak saya Pak. Oke, baik, baik. Baik. Ibu tahu kapan terakhir kali anak ibu keluar memakai sepeda motor tersebut? Kemana? Terakhir kali saat dia pulang kerja Pak. Pulang kerja? Iya. Anak ibu hanya kerja atau dia kuliah juga? Dia hanya kerja Pak. Kerjanya sehari-hari kerja ya? Hanya bekerja? Iya Pak, dia hanya Baik. kerja Pak. Baik yang mulia, cukup. Cukup ya. Penuntut umum masih ada yang perlu dipertanyakan? Cukup yang mulia. Cukup. Penasihat hukum? Cukup yang mulia. Cukup. Penasihat hukum terdakwa ada? Cukup yang mulia. Cukup. Kepada saudara saksi masih ada yang perlu disampaikan? Ada Pak. Ya silakan. Saya berharap si kedua terdakwa ini dihukum sesuai dengan undang-undang supaya tidak terjadi keresahan di masyarakat Pak dan supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Dan saya berharap barang-barang anak saya dapat kembali Pak karena itu sangat berguna untuk menafkahi kami Pak. Jadi tolong Pak. Terima kasih. Oke. Baik, kepada saudara terdakwa. Bagaimana keterangan saudara saksi, apakah benar semua? Benar sebagian, salah semua atau tidak tahu? Benar yang mulia. Benar ya. Terdakwa 2? Benar yang mulia. Benar. Baik, kepada saudara saksi boleh meninggalkan ruang persidangan. Ini kartu identitasnya. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik, mohon izin yang mulia. Ya, Kepada silakan. petugas silakan dihadirkan saksi ke ruang persidangan. Petugas silakan digeser bangkunya. Baik, kembali saya ingatkan kepada saudara saksi bahwa saudara telah disumpah ya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, maka saudara dapat dituntut dengan ketentuan pasal 174 KUHP dengan ancaman pasal 242 KUHP dengan penjara paling lama 7 tahun. Bagaimana saudara saksi? Mengerti ya mulia. Mengerti ya. Baik. Hari ini saudara saksi dalam keadaan sehat ya? Sehat ya mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap ya mulia. Saudara saksi mengenal terdakwa? Kenal ya mulia. Kenal. Ada hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara Dermawati? Iya yang mulia. Saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Ada hubungan darah? Tidak yang mulia. Saudara saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak ya? Tidak. Ada hubungan darah? Tidak. Baik, kepada saudara saksi Trisna? Iya yang mulia. Sejak kapan saudara saksi mengenal terdakwa? 1 tahun yang lalu ya mulia. 1 tahun yang lalu ya. Pertama kali ketemu di mana? Di warung ya mulia. Di warung. Selain pertemuan pertama kali, apakah saudara saksi pernah bertemu dengan saudara terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak ya. Pernahkah saudara saksi telah membeli barang dari saudara terdakwa? Sudah yang mulia. Sudah. Apa saja barang yang dijual saudara terdakwa kepada saudara? Saudara terdakwa menjual 1 unit handphone kepada saya, kemudian meminta tolong kepada saya untuk saya tawarkan ke orang lain 1 unit motor ya mulia. Handphone tersebut berapa harga dijual saudara terdakwa kepada saudara? 200.000 ya mulia. 200.000. Handphone tersebut dalam keadaan baik saat saudara terdakwa menjual kepada saksi? Iya ya mulia. Iya ya. Handphone tersebut saudara beli untuk dipakai atau dijual lagi? Saya jual kembali ya mulia. Jual kembali. Baik, kepada saudara saksi Dermawati? Iya yang mulia. Saudara mengenal saudari Trisna? Mengenal yang mulia. Mengenal ya.
Sejak kapan? Kurang lebih 2 bulan yang lalu yang mulia. Kurang lebih 2 bulan yang lalu. Iya yang mulia. Benarkah saudara telah membeli barang dari saudari Trisna? Benar yang mulia. Benar. Kapan itu? Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 yang mulia. Saudara membeli handphone tersebut untuk dipakai atau dijual lagi? Saya jual kembali yang mulia. Kepada siapa? Pada saudara Juliman. Berapa harga saudara saksi menjual kepada saudara Juliman? Dengan harga 350.000 yang mulia. 350.000 ya. Baik, kepada saudara Juliman. Ya yang mulia. Benarkah saudara mengenal saudari Darmawati? Benar yang mulia. Benar ya. Sejak kapan itu? Sudah lama yang mulia. Sudah lama. Benarkah saudara telah membeli handphone dari saudara Darmawati? Benar yang mulia. Benar ya. Handphone tersebut saat saudara membeli dari Darmawati dalam keadaan baik? Tidak yang mulia. Tidak. Sedikit ada kerusakan di bagian speaker yang mulia. Kerusakan di bagian speaker. Betul yang mulia. Baik. Ada. Baik, saksi Trisna. Sesuai keterangan saudari tadi, saudari membeli handphone dari terdakwa 1 sebesar Rp200.000. Benar. Apakah saudara tidak curiga terkait nominal itu? Tidak yang mulia. Kenapa tidak curiga? Saya tidak curiga karena saudara terdakwa 1 mengakui bahwa itu handphone miliknya yang mulia. Apa ciri-ciri handphone yang saudara beli dari terdakwa 1? HP Samsung tipe Galaxy G2 Prime warna hitam yang mulia. Tadi saudara katakan bahwasanya terdakwa 1 menyuruh menggadaikan motor. Kenapa saudara mau? Iya, karena terdakwa 1 meminta tolong kepada saya yang mulia. Baik. Jadi apa merek motor yang saudara terdakwa jual kepada teman saudara? Merek Vario yang mulia. Merek Vario. Jadi setelah saudara membeli handphone dan menggadaikan motor, apa ada imbalan yang diberikan terdakwa 1 kepada saudara? Ada yang mulia. Berapa itu? 500.000 yang mulia. Baik. Kepada saudara Darmawati? Ya yang mulia. Sesuai keterangan saksi bahwasanya saudara membeli handphone dari Trisna. Kenapa saudara mau membeli handphone itu? Karena sebelumnya saya membutuhkan HP karena HP saya sebelumnya sudah rusak yang mulia. Jadi kenapa saudara menjual lagi? Karena mengingat bahwa angsuran sepeda motor saya jatuh tempo untuk minggu depannya yang mulia. Baik, saudara Juliman. Ya yang mulia. Sebelum melakukan transaksi jual beli, apakah ada melakukan komunikasi terhadap Darmawati? Ada yang mulia. Berarti saudara ya yang menjemput handphone ke rumah Darmawati? Tidak yang mulia. Jadi seperti apa? Jadi saudari Darmawati datang ke rumah saya menawarkan HP yang mulia. Baik, pada saat Darmawati datang, apa ada orang lain yang melihat transaksi yang saudara lakukan? Tidak yang mulia. Tidak ada. Setelah saudara menerima handphone tersebut, apa aplikasi yang pertama kali yang saudara buka? Pertama kali saya mengecek galeri dan saya melihat foto dan video saudara Darmawati yang mulia. Baik, cukup. Baik, kepada saudara jaksa penuntut silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Mohon izin yang mulia. Ya silakan. Saksi Trisna ya? Iya Pak. Tadi saksi mengatakan saksi membeli handphone dari terdakwa. Benar Pak. Ketika saudara terdakwa ini mendatangi saksi, bagaimana penyampaiannya tentang handphone itu? Terdakwa 1 mendatangi saya di rumah saya. Dia mengakui bahwasanya itu handphone miliknya Pak. Handphone miliknya ya? Benar. Saksi mengenal terdakwa sudah berapa lama? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Sebelumnya selama 1 tahun saudara mengenal, pernah tidak terdakwa ini menggunakan handphone tersebut? Tidak Pak. Tidak pernah ya? Saksi tidak pernah melihat dia menggunakan handphone tersebut. Baik. Nah, saksi membeli handphone tersebut dengan harga berapa? 200.000 Pak. 200.000. Baik. Ketika terdakwa ini menemui saksi, dia membawa sepeda motor. Benar Pak. Sepeda motor apa? Merek Vario. Merek Vario warna hitam. Sebelumnya saksi pernah melihat tidak terdakwa menggunakan motor tersebut? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Ya, baik, saksi Darmawati ya? Benar Pak. Saksi Darmawati ini tadi membeli handphone dari saksi Trisna? Benar Pak. Baik, seharga berapa? Dengan harga 350.000 Pak. 350.000, baik. Saksi mengenal terdakwa? Tidak Pak. Pernah mendengar cerita tentang terdakwa? Tidak Pak. Tidak pernah ya? Tidak Pak. Baik. Saksi Darmawati dan saksi Trisna, mohon izin yang mulia untuk mengkonfirmasi barang bukti yang mulia. Ya silakan. Baik. Benar ini sepeda motor yang digunakan terdakwa menemui saksi?
Iya benar Pak. Dilihat platnya baik-baik? Benar Pak. Benar, baik. Benarkah ini handphone yang saudara beli? Iya benar Pak. Ini handphone yang saudara beli, saksi Dermawati? Benar Pak. Baik. Ada mau? Izin menambahkan yang mulia, Iya, silakan. kepada saksi Trisna, menurut saudara wajar tidak HP dengan merek J2 Prime itu dijual dengan harga Rp200.000? Menurut saya wajar Bu. Wajar. Pernahkah saudara mencari tahu harga second untuk HP itu? Saya tidak kepikiran mencari Tidak tahu. pernah kepikiran. Tadi saudara mengatakan bahwa handphone tersebut saudara jual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Mengapa saudara tidak menjualnya ke konter handphone? Kebetulan Bu, saya mendengar cerita dari teman saya Dermawati bahwasanya dia membutuhkan handphone. Jadi saya berniat untuk menawarkannya ke teman saya Dermawati saja. Terkait dengan Mujilan, bagaimana saudara bisa mengenal saudara Mujilan? Baik Bu, saya mengenal saudara Mujila dari teman saya Bu. Dari teman saudara. Siapa yang menyerahkan motor tersebut kepada saudara Mujilan? Saya dan terdakwa satu. Baik. Bagaimana perasaan saudara ketika tahu bahwa barang-barang tersebut merupakan barang tadahan? Saya terkejut dan takut Bu. Terkejut dan takut. Perasaan saudara Dermawati bagaimana? Yang pastinya kecewa dan gak percaya Bu. Juliman? Tidak percaya Bu. Tidak percaya. Cukup yang mulia. Cukup. Baik, kepada saudara penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, izin yang mulia. Ya, silakan. Baik, kepada saudara saksi Trisna. Pada saat kejadian pencurian, apakah saudara berada di lokasi? Tidak Pak. Tidak. Berarti saudara tidak tahu proses pencuriannya? Tidak Pak. Tidak. Baik, tadi saudara mengatakan bahwa saudara membeli satu unit handphone. Betul, kepada terdakwa, betul? Benar Pak. Benar. Apakah ada bukti transaksi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Apakah ada bukti yang menandakan bahwa saudara membeli handphone kepada si terdakwa satu? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Berarti saudara tidak bisa memastikan bahwa saudara membeli handphone kepada si terdakwa satu ya? Tapi saya mengenalinya Pak. Ya, tapi saudara tidak memiliki bukti untuk menunjukkan bahwa saudara membeli handphone kepada terdakwa satu kan? Tidak ada. Tidak kan? Baik. Kepada saudara Dermawati, Ya Pak. pada saat saudara membeli handphone kepada saudara Trisna, apakah saudara Trisna ini menjelaskan dari mana handphone tersebut? Tidak Pak. Tidak ya? Tidak. Baik. Apakah saudara pernah melihat handphone tersebut digunakan oleh saudara Trisna? Tidak Pak. Tidak juga? Tidak. Baik. Kepada saudara Juliman, apakah saudara menuntut ganti rugi atas kejadian tersebut kepada saudara Dermawati? Tidak Pak. Tidak. Tidak. Kenapa itu? Karena menurut saya ini adalah kelalaian daripada saudara Dermawati Pak. Karena kelalaian ya? Iya Pak. Baik. Izin yang mulia, ditambahkan oleh rekan saya. Ya, silakan. Izin menambahkan yang mulia untuk saudara saksi Trisna. Iya Pak. Benar kamu beli HP pada terdakwa satu? Benar Pak. Benar. Kamu bayar pakai apa? Pakai uang Pak. Pakai uang? Iya. Uang siapa? Uang saya Pak. Dari mana kamu ambil uangmu? Dari orang tua Pak. Dari orang tua. Baik. Apakah saudara saksi yakin bahwa terdakwa satu yang menjual HP kepada saudara? Yakin Pak. Yakin? Yakin. Masih ingat dia pakai baju apa pada waktu itu? Masih ingat Pak. Apa bajunya? Dia pakai baju warna hitam Pak. Baju warna hitam. Saudara pakai baju apa? Biru Pak. Biru. Izin yang mulia. Tahan dulu, ya silakan. Izin yang mulia. Ini pertanyaan penasihat hukum mulai melebar-melebar lagi. Interupsi yang mulia. Pertanyaan yang ditanyakan tidak berbobot yang mulia. Saksi yang kami hadirkan di sini merupakan saksi yang mendengar dan merasakan kejadian Izin ini. yang mulia. Jadi jangan diragukan Sebentar, lagi Mas. keterangannya. Jangan ditanyakan pakai baju apa. Sudah tidak masuk akal yang mulia. Langsung saja kebenaran material yang kita cari di sini. Demikian yang mulia. Izin yang mulia. Berdasarkan keterangan saudara saksi Trisna bahwa tidak ada bukti pembelian, tidak ada bukti kwitansi. Jadi di sini saya mencoba memastikan apakah benar saudara saksi Trisna ini membeli HP dari saudara terdakwa satu. Begini penasihat hukum, saya rasa pertanyaan saudara tidak relevan. Soal masalah warna baju tidak perlu diperjelas dalam persidangan ini. Silakan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Cukup yang mulia. Cukup. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa 2 silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik yang mulia.
Baik, Saudara Trisna. Ya Pak, Sebelum Anda membeli handphone tersebut, Anda mempunyai handphone? punya Pak. Punya. Habis itu untuk apa Anda membeli handphone tersebut dari Saudara Jo? Untuk mencari keuntungan Pak. Mencari keuntungan. Berapa keuntungan yang Anda dapat? 150 Pak. 150. Habis itu Anda kemanakan keuntungan tersebut? Untuk beli pakan ayam Pak. Untuk beli pakan ayam. Baik. Berapa lama transaksi tersebut? Tidak sampai 1 jam Pak. Tidak sampai 1 jam. Di mana itu? Di rumah Saudari Dermawati. Di rumah Saudari Dermawati. Baik. Saudari Dermawati. Iya Pak. Berapa banyak barang yang Anda beli dari Saudara Trisna? Hanya 1 unit handphone saja. Hanya handphone saja. Benar Pak. Baik. Setelah itu handphone tersebut Anda jual kepada Saudara Juliman, benar? Benar Pak. Dengan harga berapa? Dengan harga 520.000 Pak. Dengan harga 520.000. Benar Pak. Baik. Berapa untung yang Anda ambil juga dari hasil penjualan tersebut? 170.000 Pak. 170.000. Iya Pak. Kemana Anda buat untung tersebut? Saya pergunakan untuk menambah angsuran sepeda motor saya Pak. Baik. Kepada Saudara Juliman. Iya Pak. Kenapa Anda mau membeli barang dengan harga 520.000? Karena saya butuh Pak dan saya lihat murah Pak. Murah. Murah Pak. Itu kan HP Samsung J2 Prime. Benar Pak. Benar. Itu kan handphone mahal. Anda tidak curiga dengan harga tersebut? Tidak Pak, karena sedikit ada kerusakan di bagian HP dan menurut saya sewajarnya HP tersebut segitu Pak. Ada kerusakan ya? Iya Pak. Itu di bagian mana? Di bagian speaker Pak. Speaker. Speaker. Baik. Transaksinya berapa lama Anda dengan Saudara Dermawati? Kurang lebih 1 jam Pak. Kurang lebih 1 jam ya. Benar yang bilang Saudara Dermawati tadi ya? Benar Pak. Benar, baik. Cukup yang mulia. Cukup. Kepada penuntut umum masih ada yang perlu dipertanyakan? Cukup yang mulia. Cukup ya. Penasihat hukum tara 1 ada? Cukup yang mulia. Cukup. Penasihat hukum tara 2? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, kepada saudara saksi masih ada yang perlu disampaikan? Tidak yang mulia. Tidak. Baik, kepada saudara panitera untuk mencatat semua keterangan-keterangan saudara saksi ya. Baik yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa bagaimana keterangan saudara saksi? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah semua atau tidak tahu? Benar yang mulia. Benar ya. Terdakwa 2? Benar yang mulia. Benar. Baik, kepada saudara saksi boleh meninggalkan ruang persidangan. Cukup 1 orang yang mengambil kartu identitasnya. Penuntut umum masih ada pembuktiannya? Tidak ada yang mulia, cukup. Penasihat hukum tara 1 mengajukan pembuktian? Tidak yang mulia. Tidak. Penasihat hukum tara 2 ada? Ada yang mulia. Ada bukti suratnya? Tidak ada yang mulia. Berarti langsung pada pemeriksaan saksi ya? Iya yang mulia. Ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan? 1 yang mulia. 1 orang. Bisa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Bisa yang mulia. Baik, silakan hadirkan para saksi dalam persidangan. Baik, kepada saksi silakan masuk ke ruangan persidangan. Saudara saksi sudah membawa kartu identitas? Sudah Pak. Silakan menyerahkan. Silakan kembali. Saudara saksi nama lengkap Oktav, umur 25 tahun, tempat tinggal Dusun Saman, RT 10 Desa Bangurharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Agama Islam, pekerjaan takmir masjid, benar? Benar yang mulia. Benar ya. Baik. Sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 bahwa saudara lebih dulu sumpah baru memberikan keterangan. Kepada saudara maju ke depan. Kepada rohaniawan yang beragama Islam silakan ke depan untuk mengambil sumpah. Baik, kepada saudara saksi silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan kembali. Saudara saksi hari ini sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Insya Allah siap yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa?
Hanya terdakwa Rizky yang mulia. Ada hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi mengerti dan memahami mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Insya Allah mengerti yang mulia. Baik. Sejak kapan saudara saksi mengenal terdakwa 2? Sudah lama yang mulia. Maksudku sejak kapan? Sudah lama, sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun lalu ya. Baik. Apa yang bisa saudara saksi terangkan terhadap terdakwa 2 ini? Saudara Rizky ini orang baik yang mulia. Orang baik. Maksudnya orang baik ini? Saudara Rizky ini dalam bermasyarakat tidak pernah membuat hal yang merugikan masyarakat. Selain berperilaku baik di masyarakat, apakah saudara terdakwa ini sering ibadah? Ya yang mulia, kebetulan saya takmir di masjid. Saudara Rizky ini sangat aktif dalam kegiatan di masjid dan dia sering juga mengikuti sholat 5 waktu. Berarti saudara terdakwa 2 ini berperilaku baik di masyarakat kemudian sering ibadah ya? Iya yang mulia. Baik, ada. Baik, kepada saudara saksi Oktav. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara Oktav ini sangat mengenal baik saudara terdakwa Rizky. Ya, Bu. Baik, saksi Oktav ini sedekat apa sama saudara Rizky? Lumayan dekat Bu, karena rumah kami juga berhadapan dekat. Jadi karena tetanggaan jadi sangat dekat ya? Iya Bu. Baik, setahu saudara saksi Oktav, bagaimana pergaulan saudara terdakwa Rizky ini di luar? Saya kurang tahu Bu. Kurang tahu ya, berarti yang saudara Oktav tahu cuma pergaulan saudara Rizky di lingkungan saudara? Iya Bu. Baik, bagaimana perasaan saksi Oktav ketika mengetahui bahwa saudara terdakwa Rizky melakukan kejahatan pencurian? Saya kaget dan kecewa Bu. Kaget dan kecewa ya, karena selama ini saudara Oktav menganggap bahwa saudara Rizky orang baik. Iya Bu. Baik, cukup. Ada. Baik, kepada saudara jaksa penuntut silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Izin yang mulia. Ya silakan. Saksi ya. Ya Pak. Tadi saksi mengatakan saksi mengenal betul bagaimana terdakwa Rizky ini kesehariannya. Ya Pak. Sedekat apa saksi dengan terdakwa Rizky? Dekat Pak, kadang saja si Rizky juga sering ke rumah saya dan saya juga ke rumahnya Pak. Berarti terkadang ya? Iya terkadang. Tidak setiap hari? Tidak. Baik, sepengetahuan saksi, keseharian terdakwa ini ngapain aja? Saudara Rizky ini mahasiswa Pak, habis pulang dari kampus dia membantu orang tua di Keladang. Itu kesehariannya yang saksi ketahui ya? Iya Pak. Setiap hari kah dia melakukan kegiatan itu? Iya Pak, hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya, baik. Tadi saksi mengatakan tidak bersama setiap hari, tapi sekarang saksi mengatakan setiap hari. Baik, saksi posisi rumahnya bagaimana dengan saksi dengan terdakwa ini? Bersampingan? Berhadapan Pak. Berhadap-hadapan? Iya Pak. Baik, sepengetahuan saksi, di lingkungan tempat tinggal terdakwa ini seperti apa? Di lingkungan saya dia sangat baik Pak, sangat bersosialisasi dan bermasyarakat. Baik, di luar lingkungan kampung, saksi mengetahui? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Saksi pernah tidak melihat terdakwa ini keluar malam? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu ya, baik. Cukup yang mulia? Cukup. Baik, kepada saudara penasihat hukum tersatu silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik yang mulia. Baik saudara Oktav. Ya, Pak. Saudara Rizky ini Anda lihat sering keluar malam atau tidak? Saya kurang tahu Pak. Anda kurang tahu ya. Dia sering berkunjung ke rumah Anda? Sering Pak. Sering ya. Baik. Bagaimana perasaan Anda ketika tahu saudara Rizky melakukan hal itu? Kaget dan sangat kecewa Pak. Kaget ya dan sangat kecewa. Baik. Apakah kamu percaya saudara Rizky melakukan itu? Tidak Pak. Tidak ya. Baik. Cukup yang mulia. Cukup. Ada? Cukup. Ada? Penuntut masih ada yang perlu dipertanyakan? Cukup yang mulia. Penasihat hukum terdakwa 2 ada? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, kepada saudara saksi masih ada yang perlu disampaikan? Ada Pak. Ya silakan. Mohon jika saudara Rizky terbukti bersalah nanti Pak, mohon hukumannya diringankan Pak, karena dia ini mahasiswa untuk menyelesaikan studinya Pak. Terima kasih. Baik. Kepada saudara terdakwa 2, bagaimana keterangan saudara saksi? Apakah benar semua, benar sebagian, salah semua atau tidak tahu? Benar semua yang mulia. Benar semua ya. Baik, kepada saudara saksi boleh meninggalkan ruang persidangan. Ini kartu identitasnya.
Penasihat hukum terdakwa masih ada pembuktiannya? Cukup yang mulia. Baik. Baik, sidang agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi telah selesai. Kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum masih ada yang perlu disampaikan? Tidak ada yang mulia. Tidak ya. Baik, maka sidang akan kita lanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Saudara Panitera, minggu depan tanggal berapa? Rabu 1 Juli 2020, mulia. Pada hari Rabu 1 Juli 2020. Serta memerintahkan agar kedua terdakwa tetap ditahan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 137/PIT-B/2020 Pengadilan Negeri Bantul atas nama terdakwa Joe Fernando Pasaribu alias Jo dan Rizky Indah Telombanua alias Rizky nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara terdakwa untuk mengambil tempat duduk di kursi pemeriksaan. Saudara terdakwa hari ini sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Terdakwa 2 sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Siap ya. Baik, kepada saudara terdakwa 1. Sejak kapan saudara terdakwa 1 mengenal terdakwa 2? 3 tahun yang lalu yang mulia. 3 tahun yang lalu. Pertama kali ketemu di mana? Di warung yang mulia. Di warung ya. Selain pertemuan pertama kali, apakah saudara terdakwa 2 ini pernah bertemu dengan terdakwa 2? Pernah yang mulia. Pernah ya. Di mana? Di warung juga yang mulia. Baik, sebelum saudara terdakwa 1 melakukan aksi pencurian, apakah saudara bertemu dengan terdakwa 2? Bertemu yang mulia. Di mana? Di warung yang mulia. Di warung juga? Iya yang mulia. Sehabis dari warung? Sehabis dari warung, kami pergi mencari angin di sekitar kampung yang mulia. Mencari angin? Iya yang mulia. Setelah mencari angin? Setelah mencari angin, terdakwa 2 melihat burung di rumah korban yang mulia. Berarti terdakwa 2 ini yang pertama kali mengetahui ada burung peliharaan di rumah korban? Iya yang mulia. Iya ya. Setelah itu apa yang saudara terdakwa 2 lakukan? Kemudian terdakwa 2 mengambil burung tersebut yang mulia. Mengambil burung tersebut? Iya yang mulia. Kemudian keluar dari rumah korban? Iya yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa 2? Baik, Pak. Saudara terdakwa 2 ini seorang mahasiswa ya? Benar, Pak. Mahasiswa dari mana? Universitas Bumi Datar, Pak. Universitas Bumi Datar ya. Benarkah sesuai dengan keterangan saudara terdakwa 1 bahwa saudara yang pertama kali melihat burung peliharaan di rumah korban? Iya, Pak. Benar ya? Benar, Pak. Berarti saudara yang pertama kali masuk ke dalam rumah korban? Iya, Pak. Sehabis saudara mengambil burung peliharaan dari rumah korban, apa yang dilakukan saudara terdakwa 1? Masuk ke dalam rumah korban, Pak. Berarti secara bergantian ya? Iya, Pak. Apa yang dilakukan saudara terdakwa 1? Mengambil 1 unit handphone dan 1 unit motor, Pak. 1 unit handphone, 1 unit sepeda motor. Iya, Pak. Setelah itu? Kami pergi dari rumah korban, Pak. Pergi ya? Baik. Ada. Baik, kepada terdakwa Jo. Iya yang mulia. Apa pekerjaan tetap terdakwa Jo ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Iya. Lalu terdakwa Jo ini mendapatkan penghasilan dari mana? Dari sebagai buruh harian lepas yang mulia. Buruh harian lepas ya. Berarti itu gajinya tidak tetap dong? Tidak yang mulia. Tidak tetap ya. Lalu bagaimana cara saudara memenuhi kebutuhan keluarga Anda sedangkan gaji tetap saja tidak ada? Seadanya aja yang mulia. Seadanya saja ya. Iya yang mulia. Atau mungkin pencurian ini adalah kerja sampingan saudara? Tidak yang mulia. Tidak. Lalu mengapa Anda melakukannya? Karena saya dalam keadaan mabuk dan kilap yang mulia. Dalam keadaan mabuk dan khilaf ya. Baik. Kepada terdakwa Rizky. Iya yang mulia. Terdakwa Rizky ini seorang mahasiswa bukan? Benar yang mulia. Lalu mengapa saudara Rizky melakukan kejahatan sedangkan saudara Rizky mengetahui akibatnya? Waktu itu yang mulia saya dalam keadaan mabuk dan saya khilaf yang mulia. Dalam keadaan mabuk dan khilaf ya. Iya yang mulia. Ini kejahatan yang pertama kali atau udah kesekian kalinya saudara Rizky lakukan? Baru pertama kali yang mulia. Baru pertama kali ya. Baik, cukup. Ada. Baik, terdakwa 1. Setelah saudara mencuri motor tersebut, kemana saudara bawa motor itu? Ke rumah Rizky yang mulia. Setelah itu apa yang saudara lakukan?
Setelah itu kami merubah nomor plat kendaraan tersebut yang mulia. Tujuan saudara mengganti plat itu untuk apa? Tujuannya supaya orang tidak mengetahui bahwasannya motor itu motor curian yang mulia. Baik. Menjadi nomor berapa nomor polisi itu? Dari nomor AB 2418 UK menjadi AB 6249 EG yang mulia. Siapa yang mengganti nomor polisi tersebut? Kami berdua yang mulia. Berarti bukan saudara sendiri ya? Tidak yang mulia. Baik, terdakwa 2. Iya yang mulia. Tadi saudara terdakwa 1 mengatakan kalian mengganti plat nomor polisi itu di rumah saudara. Itu tepatnya tanggal berapa? Tanggal 20 Maret tahun 2020 yang mulia. Apakah hanya kalian berdua ada di rumah saudara? Benar yang mulia. Orang tua saudara kemana? Pergi bekerja di ladang yang mulia. Pergi ke ladang ya. Berarti saudara bebas ya melakukan apa saja di sana? Bebas yang mulia. Baik, cukup. Baik, kepada saudara jaksa penuntut dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara terdakwa. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Terdakwa Jo ya? Iya Pak. Terdakwa pekerjaannya sebagai buruh apa ini? Buruh bangunan Pak. Buruh bangunan? Iya Pak. Saudara ada terikat seperti kontraktor atau dipanggil-panggil saja? Tidak ada Pak. Dipanggil-panggil saja begitu ya? Dipanggil-panggil saja Pak. Terdakwa Jo ini kan malamnya minum ya dengan saudara Rizky ya? Iya Pak. Di saat minum-minum di warung itu apa perbincangan saudara? Tidak ada Pak, kami bernyanyi-nyanyi gitu Pak. Tidak ada perbincangan? Iya, Pak. Nah setelah nyanyi-nyanyi dan minum-minum tadi apa yang saudara lakukan? Setelah itu selesai minum kami kepanasan dan kami pergi mencari angin di sekitar kampung. Mencari angin di sekitar kampung? Iya, Pak. Kampung saudara atau kampung orang? Kampung orang. Kampung orang. Apa tujuan saudara berkeliling-keliling di kampung orang? Ada target kah? Tidak Pak. Tidak ada target sama sekali? Karena kepanasannya Pak. Karena kepanasan. Iya, Baik. Saksi Rizky ya? Saksi yang pertama kali melihat rumah terdakwa yang pertama kali melihat rumah saksi Gerson. Benar Pak. Apa yang pertama kali saudara lihat dari situ? Saya melihat burung digantung di teras samping rumah Pak. Digantung di teras samping rumah. Iya, Pak. Lalu apa yang saudara saksi terdakwa lakukan? Saya menyuruh terdakwa 1 untuk memberhentikan motor Pak. Oh, saudara yang menyuruh. Berarti Iya, Pak. ketika saudara melihat memang udah ada niatan mau ngambil. Iya Pak. Baik. Saudara lihat gerbang rumahnya seperti apa? Pintu gerbangnya tingginya sekitar 1,5 meter Pak. Keadaannya tertutup atau terbuka? Terbuka sedikit tanpa dikunci Pak. Terbuka sedikit. Lalu saudara masuk. Apa yang saudara ambil dari dalam? 1 pasang burung kenari Pak. 1 pasang burung kenari saudara ambil dari mana? Di samping teras rumah Pak. Di mana posisinya kandangnya? Digantung Pak. Digantung. Saudara turunkan berarti ya? Iya Pak. Baik, setelah itu saksi terdakwa keluar ya? Iya Pak. Anda keluar lalu apa yang dilakukan? Langsung pulang? Tidak Pak, kami bergantian masuk ke dalam rumah korban Pak. Oh, bergantian. Ketika bergantian itu ada kata-kata? Tidak ada Pak. Tidak ada, langsung otomatis saja masuk ya? Iya, Pak. Baik. Terdakwa Jo. Iya Pak. Anda kan mengambil sepeda motor ya? Iya Pak. Yang pertama kali Anda ambil sepeda motor? Tidak Pak. Apa yang pertama kali saudara ambil? 1 unit HP Pak. Di mana letak handphone ini? Di atas. Interupsi yang mulia. Sebentar penasihat hukum. Izin yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Izin yang mulia. Sebentar Izin. penasihat hukum. Baik, kami lanjutkan yang mulia. Silakan. Ambilnya dari mana? Dari atas meja yang di dalam atau di luar rumah? Di dalam rumah Pak. Ambil dari jendela? Tidak Pak. Dari mana ngambilnya? Dari pintu yang keadaan tertutup tapi tidak. Interupsi yang mulia. Tertutup tapi tidak Sebentar penasihat terkunci. hukum. Biarkan saudara jaksa penuntut mempertanyakan kepada saudara terdakwa. Kemudian saudara buka dan saudara ambil. Setelah itu? Setelah itu saya keluar Pak. Saudara keluar. Iya Pak. Saudara kan sudah pernah ditahan ya? Atas kasus yang sama. Izin yang mulia. Ya, silakan penasihat hukum. Baik, yang mulia, saya rasa saudara JPU ini berusaha memberi pertanyaan yang memberatkan klien kami. Izin yang mulia. Jadi kami keberatan dengan penggiringan opini yang seperti itu. Cukup yang mulia. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Mohon izin yang mulia. Kami di sini tidak ada pertanyaan yang memberatkan. Kami di sini memastikan dia pernah ditahan dan itu realitanya. Nah, kenapa saudara membawa saudara Rizky ini? Apakah saudara memang ingin melibatkan orang lain ke dalam pencurian saudara? Kenapa saudara tidak melakukan sendiri saja? Saya tidak melibatkan dia Pak. Lalu kenapa saudara membawanya?
pencurian itu terjadi Interupsi yang mulia. Ya silakan penasihat hukum. Dari tadi saya lihat saudara JPU ini selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang selalu menyudutkan klien kami. Jadi mohon untuk pertanyaan saudara JPU untuk tidak selalu memberatkan klien kami. Yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, silakan. Kami tidak memberatkan yang mulia. Kami hanya mau memastikan apakah ini direncanakan atau tidak. Tugas kami di sini mencari kebenaran material. Izin yang mulia. Dijamin oleh KUHAP untuk mencari kebenaran itu. Yang mulia. Diganggu ketika kami bertanya. Begini penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Jika saudara jaksa penuntut memiliki dugaan terhadap saudara terdakwa, silakan lanjutkan sampaikan pada agenda sidang berikutnya pada pembacaan surat tuntutan. Baik, silakan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik, saya lanjutkan yang mulia. Terdakwa tadi mengambil handphone ya. Kemudian jual ke siapa? Kemudian saya jual ke Trisna, Pak. Sudah biasa menjual ke Trisna? Tidak ya. Kemudian terdakwa tadi mengatakan mengganti plat motor. Itu plat motor siapa? Dari tukang plat. Tukang plat ya, baik. Izin menambahkan yang mulia. Ya, silakan. Kepada terdakwa 1 Joe. Ya, apakah saudara benar-benar keluar pada jam 3 pagi atau sebelum jam 3 pagi? Pada saat jam 3 pagi. Kemana saja saudara berkeliling? Di sekitar kampung. Di sekitar kampung. Apa saja yang dibahas sepanjang saudara berkeliling? Saya tidak ingat, Bu, karena saya dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk. Kemudian bagaimana respon saudara ketika melihat terdakwa 2 datang membawa burung kenari? Saya terkejut, Bu. Terkejut. Iya, Bu. Baik, kepada terdakwa 2 Rizky Telambanuam. Iya, Bu. Apa yang saudara pikirkan ketika masuk ke pekarangan rumah orang? Ingin mengambil burung kenari tersebut, Bu. Mengapa? Saya ingin memelihara burung itu, Bu. Ketika Anda mengambil burung kenari, bagaimana prosesnya? Pertama, saya menyuruh terdakwa 1 untuk memberhentikan motornya. Kemudian saya turun dari motor dan pintu gerbang belum terkunci dan sedikit terbuka, dan saya mendorongnya dan masuk ke teras samping rumah, dan saya menurunkan sangkar burung tersebut dan mengambil burung kenari itu dan menaruhnya di dalam kantung, Bu. Baik, cukup yang mulia. Cukup. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa 1, silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara terdakwa 1. Baik, izin. Ya, silakan. Baik, kepada terdakwa 1. Iya, Pak. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara bekerja sebagai buruh. Iya, Pak. Betul, baik. Selain sebagai buruh, saudara bekerja sebagai apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Iya, berarti buruh itu adalah pekerjaan satu-satunya ya? Iya, Pak. Baik. Berapakah gaji saudara dari pekerjaan sebagai buruh? Tidak menentu, Pak. Kadang dapat 50.000, Pak. Tidak menentu ya? Iya, Pak. Itu tiap hari tuh? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Di rumah saudara ada berapa orang yang ada berapa orang? 4 orang, Pak. 4 orang. Siapa saja itu? Saya, ibu, istri, dan anak, Pak. Baik. Selain saudara yang bekerja, apakah istri atau ibu saudara bekerja juga? Tidak bekerja, Pak. Tidak ya. Berarti saudara lah tulang punggung ya? Iya, dalam Pak. keluarga. Baik. Pada saat saudara mengambil barang-barang tersebut, bagaimana keadaan saudara? Saya dalam keadaan setengah sadar, Pak. Setengah sadar ya? Iya, Pak. Baik. Setelah saudara menjual barang-barang tersebut, saudara kemanain hasilnya? Saya jual, Pak. Hasil dari penjualan itu, uangnya itu saudara kemanain? Saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Untuk kebutuhan sehari-hari ya? Iya, Pak. Baik. Cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa 2, silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara terdakwa 2. Baik, yang mulia. Baik, saudara Rizky. Sehari-hari kamu ngapain saja? Saya kuliah, Pak. Anda seorang mahasiswa? Iya, Pak. Baik, berarti sehari-hari kamu kuliah ya? Baik, jam berapa Anda pergi kuliah? Jam 8, Pak. Pulangnya? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Anda berapa bersaudara? 3 orang, Pak. 3 orang. Orang tua masih ada 2-2? Tidak, Pak. Tidak ada. Yang ada ayah atau ibu? Ibu saja, Pak. Cuman ibu saja? Iya. Baik, cukup yang mulia. Cukup. Ada? Penuntut umum masih ada yang perlu dipertanyakan? Cukup yang mulia. Cukup. Penasihat hukum terdakwa 1 ada? Cukup yang mulia. Penasihat hukum terdakwa 2? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, kepada saudara terdakwa masih ada yang perlu disampaikan?
Ada yang mulia. Ya silakan. Saya sangat menyesali perbuatan saya yang mulia. Karena saya dalam keadaan mabuk dan kilap yang mulia. Saudara sangat menyesali perbuatan itu. Iya yang mulia. Saya ingatkan kepada saudara, sudah 2 kali saudara melakukan tindak pidana pencurian ini. Jadi ketika masa tahanan saudara telah selesai, jadikan ini sebagai acuan atau pedoman kepada saudara untuk tetap berperilaku baik ya. Iya yang mulia. Saudara terdakwa 2 ada? Kenapa menangis? Saudara sudah melakukan tindak pidana pencurian. Berarti saudara harus bertanggung jawab dengan hal tersebut. Iya, Pak. Kenapa kamu menangis, terdakwa 2? Saya takut, Pak. Takut kenapa? Takut dihukum, Pak. Ini perbuatan sudah kamu lakukan, berarti kamu harus memiliki tanggung jawab atas ini. Setelah nanti masa tahanan selesai, jadilah mahasiswa yang baik dan selesaikanlah perkuliahan kamu dengan baik. Iya, Bu. Ada yang sampaikan? Ada, Pak. Ya silakan. Saya memohon, Pak, agar saya dihukum seadil-adilnya, Pak, dan seringan-ringannya. Karena saya ingin melanjutkan kuliah saya, Pak. Itu saja, Pak. Cukup. Baik. Baik, semua alat bukti telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 184. Maka minggu depan sidang agenda berikutnya pembacaan surat tuntutan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, minggu depan surat tuntutannya bisa siap. Mohon izin yang mulia, kami memohon agar terkait surat tuntutan diperpanjang menjadi 14 hari yang mulia. Begini saudara jaksa penuntut umum, mengingat saudara terdakwa 2 ini sangat menyesali atas perbuatannya. Dan sesuai juga dengan ketentuan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka kami sebagai majelis hakim harus melakukan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan di dalam persidangan. Bagaimana? Baik yang mulia, kami akan selesaikan dalam 7 hari ke depan. Demikian yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan surat tuntutan. Saudara panitera, minggu depan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 yang mulia. Pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 serta memerintahkan agar kedua terdakwa tetap ditahan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 137/B/2020 Pengadilan Negeri Bantul atas nama terdakwa Joe Fernando Pasaribu alias Joe dan Rizky Indah Telombanua alias Rizky dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa ini sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Terdakwa 2? Sehat yang mulia. Sehat ya. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Penuntut umum sudah siap surat tuntutannya? Sudah siap yang mulia. Siap. Baik, sebelum saudara membacakan, silakan saudara membagikan salinan surat tuntutan. Baik, mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Baik, kepada saudara terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama isi dari surat tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum. Dan kepada saudara jaksa penuntut dipersilakan untuk membacakan surat tuntutannya. Baik, mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Kejaksaan Negeri Bantul untuk keadilan. Surat tuntutan. Nomor register perkara PDM strip 69 Bantul strip EOH 05 2020. Majelis Hakim yang terhormat. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dengan memperhatikan hasil persidangan dalam perkara nama terdakwa. 1. Joe Fernando Pasaribu alias Joe, tempat lahir Yogyakarta, umur 22 tahun, tanggal lahir 2 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Sendok Indah KG2 /428 YK RT 015 RW 003 Kelurahan Penggan Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Agama Kristen, pekerjaan buruh. Pendidikan sekolah dasar tidak lulus. 2. Nama lengkap Rizky Telombanua alias Rizky. Tempat lahir Yogyakarta, umur 22 tahun, tanggal lahir 25 Desember 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Dusun Saman RT 10 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Bantul nomor 173/PIB/2020 PN Bantul tanggal 11 Juli 2020 atas surat pelimpahan perkara atas acara pemeriksaan biasa Kejaksaan Negeri Bantul PDM strip 69 B strip 1087 M titik 4 12 titik 3 EOH 2 06 2020
tanggal 8 Juli 2020 dengan acara pemeriksaan biasa. Para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. 1. Terdakwa Jo Pasaribu atau Jo bersama-sama dengan terdakwa 2 Rizky Indah Telambanua alias Rizky pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 3.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Widoro RT 004 Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh 2 orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan oleh para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 3 WIB para terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk berboncengan mengendari sepeda motor Vario milik terdakwa 1 berkeliling dan masuk perkampungan rumah dan sampai di depan rumah saksi Gerson yang beralamat di Dusun Widoro RT 004 Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Terdakwa 2 melihat burung kenari yang tergantung, kemudian terdakwa 2 memberitahu kepada terdakwa 1 untuk menghentikan kendaraannya dan memutar balik ke arah rumah saksi Gerson. Dan kemudian terdakwa 2 masuk ke dalam rumah saksi Gerson dan mengambil 2 ekor burung yang tergantung di dalam halaman rumah saksi Gerson. Setelah itu terdakwa 2 masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 unit handphone jenis tipe Samsung Galaxy J2 Prime casing warna hitam yang berada di atas meja. Kemudian terdakwa 1 melihat sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar. Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 17 WIB terdakwa 1 datang ke rumah saksi Trisna yang beralamat di Giwangan Umbul Harjo Yogyakarta untuk menawarkan 1 unit sepeda motor merek Honda warna hitam dengan nomor polisi AB 2418UK dan 1 buah handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna casing hitam yang merupakan barang yang telah diambil oleh terdakwa 1. Kemudian terdakwa saksi Trisna hanya bersedia membeli 1 buah handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna casing hitam saja dengan harga Rp200.000 sedangkan motornya ditawarkan kepada orang lain. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 9 WIB terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertempat di rumah terdakwa 2 di Dusun Saman RT 10 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul telah mengganti plat polisi 1 unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 2418UK diganti dengan nomor palsu AB 6249EG. Dan kemudian saksi Trisna datang ke rumah terdakwa 2 untuk mengambil sepeda motor tersebut guna dia jualkan kepada orang lain dan kemudian 1 jam kemudian saksi Trisna datang menemui terdakwa 1 dan memberikan uang sebesar Rp2.200.000 sebagai uang atas penjualan sepeda motor tersebut. Sedangkan 2 ekor burung kenari warna kuning dipelihara oleh terdakwa 2 akan tetapi 1 ekor mati dan dibuang ke sungai. Bahwa hasil dari penjualan 1 unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dan 1 buah handphone merek tipe Samsung Galaxy J2 Prime terdakwa 1 memperoleh sebesar Rp1.200.000 sedangkan terdakwa 2 memperoleh sebesar Rp1 juta dan habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam mengambil 2 ekor burung kenari warna kuning dan 1 buah handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime casing warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 2418UK tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Gerson Fau. Bahwa kemudian akibat perbuatan terdakwa saksi Gerson Fau mengalami kerugian kurang lebih Rp18 juta. Perbuatan terdakwa 1 Jo Pasaribu dan terdakwa 2 Rizky Telambanua tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 angka ketiga dan keempat KUHP. Kesimpulan, yang terhormat Hakim Ketua dan Hakim Anggota Majelis, saudara para terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, dan sidang pengadilan yang kami muliakan, bahwa dengan telah dapat dibuktikannya semua unsur yang dimaksud dalam pasal 363 ayat 1, ketiga, keempat KUHP tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa apa yang telah didakwakan kepada para terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa selama persidangan ini berjalan tidak ada terungkap atau ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatannya, dan oleh karena kepada terdakwa harus dianggap orang yang mampu bertanggung jawab serta perbuatan itu harus pula dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Bahwa sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa Joe Pasaribu dan terdakwa 2 Rizky Telambanua, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu 1. Hal-hal yang memberatkan Joe Pasaribu. Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi saksi Gerson Fau. Terdakwa telah menikmati hasilnya, terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.
Terdakwa 2. Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi saksi Gerson Fau. Terdakwa telah menikmati hasilnya. 2. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa 1 Joe Pasaribu. Terdakwa sopan di persidangan. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Terdakwa 2 Rizky Talambanua. Terdakwa sopan di persidangan. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa masih kuliah dan harus menyelesaikan kuliahnya. Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan keterangan undang-undang yang bersangkutan menuntut 1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan 1. Terdakwa Joe Fernando Pasaribu alias Joe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian uang dan dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat ke-1 angka ke-3 dan ke-4 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Joe Pasaribu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan terdakwa 2 Rizky Talambanua dengan pidana penjara selama 6 bulan. Dikurangkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para terdakwa tetap di dalam tahanan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar STNK sepeda motor merek Honda warna hitam dengan nomor polisi AB 2418UK atas nama Gerson Fau, alamat Widoro RT 04 Bangun Harjo Kecamatan Sewot Kabupaten Bantul. 1 ekor burung kenari jenis kelamin jantan warna bulu kuning. 1 buah handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna casing hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi palsu AB 6246 EG dikembalikan kepada saksi Gerson Fau. 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara yang masing-masing sebesar Rp2.500. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 8 Maret Juli 2020. Penuntut umum Edo Van Houten Sidabuke SHMH, Olivia Graciana Nururu SHMH. Demikian yang mulia. Baik. Kepada saudara terdakwa sudah mendengarkan dan serta mengerti dan memahami isi dari surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Terdakwa 2? Mengerti yang mulia. Mengerti. Apakah saudara mengajukan nota pembelaan atau pledoi terhadap surat tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum? Izin yang mulia, saya berdiskusi dulu dengan penasihat hukum saya yang mulia. Terdakwa 2? Mohon izin yang mulia, saya akan berdiskusi dengan penasihat hukum saya. Ya silakan. Baik yang mulia. Penasihat hukum terus 1 bagaimana? Baik, izin yang mulia, setelah kami berdiskusi, kami akan menyampaikan pledoi kami. Untuk itu, kami meminta waktu 1 minggu ke depan untuk menyiapkan isi dari pledoi kami yang mulia. Baik, penasihat hukum terdakwa 2? Baik yang mulia, saya dari penasihat hukum terdakwa 2 tidak mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Baik. Baik, terkait dengan pernyataan dari saudara penasihat hukum terdakwa 1 akan mengajukan nota pembelaan dan meminta waktu 1 minggu ke depan, maka sidang akan kita lanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan. Kepada saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum masih ada yang perlu disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan. Saudara Panitera minggu depan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 yang mulia. Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 serta memerintahkan agar kedua terdakwa tetap ditahan, maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 137/B/2020 Pengadilan Negeri Bantul atas nama terdakwa Joe Fernando Pasaribu alias Joe dan Rizky Indah Telombanua alias Rizky dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara terdakwa hari ini sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Terdakwa 2? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Siap. Kepada saudara penasihat hukum terdakwa 1 sudah siap nota pembelaannya? Siap mulia. Siap. Baik, dipersilakan kepada saudara sebelum saudara membacakan nota pembelaan dipersilakan untuk membagikan salinan surat nota pembelaan. Baik, kepada saudara dipersilakan untuk membacakan nota pembelaannya. Baik, izin yang mulia. LBH Sari Mutiara, pembelaan garing pledoi. Dalam perkara pidana atas nama klien kami, nama Joe Pasaribu, tempat tanggal lahir Yogyakarta 2 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen,
pekerjaan buruh, alamat Sendok Indah KG 2 garing 428 RT 015 garing RW 003, Kelurahan Pregen, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Sebelum kami sampaikan pembelaan ini, perkenankanlah terlebih dahulu kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita yang ada di dalam persidangan ini selalu diberi petunjuk dan dibukakan pintu hati nurani di dalam menilai suatu kasus hingga diharapkan majelis hakim pemeriksa perkara dapat memberikan putusan yang berkeadilan kepada terdakwa. Bahwa sebelum kami sampai pada materi pembelaan kami, perkenankanlah terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada saudara jaksa penuntut umum atas kerja kerasnya dalam berupaya membuktikan dakwaannya. Sehingga sampai saat ini berdasarkan analisa jaksa penuntut umum bahwa klien kami terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 4 KUHP sebagaimana dalam surat tuntutannya. Demikian pula terima kasih kepada majelis hukum yang mulia karena pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pembelaan kami. Bahwa setelah kami membaca dan mencermati surat tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami menyampaikan pokok-pokok pembelaan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan khilaf dan mabuk. 2. Bahwa terdakwa selama di persidangan telah mengakui semua perbuatannya, tidak terbelit-belit serta bersikap sopan. Terdakwa telah menyesal dan menyadari bahwa perbuatannya itu adalah melanggar hukum, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana serupa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana yang lain. 3. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki anak yang masih kecil dan ibu yang sudah tua. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar terdakwa Joy Pasaribu dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Bantu 15 Juli 2020, hormat kami penasihat hukum terdakwa Mikhail Nobel SH, Yulis Gulu SH, Leo Geo SH. Terima kasih yang mulia. Baik. Kepada saudara jaksa penuntut, apakah saudara mengajukan replik atau tanggapan terhadap dari nota pembelaan saudara penasihat hukum? Izin yang mulia, kami tidak akan mengajukan tanggapan dan kami akan tetap pada tuntutan kami. Demikian yang mulia. Baik, sesuai dengan pernyataan saudara jaksa penuntut umum tidak mengajukan tanggapan atau replik terhadap nota pembelaan saudara penasihat hukum dan tetap pada surat tuntutannya, maka sidang akan kita lanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Saudara Panitera, minggu depan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 yang mulia. Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, serta memerintahkan agar kedua terdakwa tetap ditahan dan kepada seluruh pihak wajib hadir di agenda sidang berikutnya tanpa ada surat panggilan. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 137/B/2020 Pengadilan Negeri Bantul atas nama terdakwa Joy Fernando Pasaribu alias Jo dan Rizky Indah Telombanua alias Rizky dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa ini sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Terdakwa 2? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sebelum majelis hakim membacakan isi putusan, apakah ada yang saudara sampaikan? Ada yang mulia. Ya, silakan. Saya memohon yang mulia supaya hukuman saya diringankan karena saya sebagai tulang punggung keluarga yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik. Terdakwa 2? Ada yang mulia. Ya, silakan. Saya memohon kepada majelis hakim agar saya dihukum seadil-adilnya dan seringan-ringannya yang mulia karena saya ingin melanjutkan kuliah saya. Baik, kepada saudara terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama isi putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Baik yang mulia. Putusan nomor 137/B/2020 Pengadilan Negeri Bantul. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa. Nama lengkap Joy Fernando Pasaribu, tempat lahir Yogyakarta, umur tanggal lahir 22 tahun 7 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sendok Indah KG 2 428 YK RT 015 RW 003 Kelurahan Pregan Kecamatan Kota Gede Kota Yogyakarta, agama Kristen, pekerjaan buruh. Nama lengkap Rizky Indah Telombanua, tempat lahir Yogyakarta, umur tanggal lahir 22 tahun 29 Desember 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Sama RT 10 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, agama Islam, pekerjaan pelajar mahasiswa. Para terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh 1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020. 2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. 3. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020. 4.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020. 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020. Terdakwa Joy Fernando Pasaribu di persidangan didampingi oleh Mikhail Nobel Lai S.A., Leo G. S.A., Julius Gule S.A., penasihat hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sari Mutiara, berkantor di Jalan Kapten Muslim 2/40 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2020. Terdakwa Rizky Indah Telombanua di persidangan didampingi oleh Jonathan Gia S.A., advokat beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto, nomor 71, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2020. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor 137/B/2020 Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 137/B/2020 Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 4. Yang dilakukan pada waktu malam dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. 5. Dilakukan oleh 2 orang yang bersama-sama atau lebih. Menimbang bahwa adapun pengertian barang dalam perkembangannya tidak lagi menganut sebagaimana yang dijelaskan dalam MVT sebagai benda bergerak dan berwujud, melainkan juga terhadap benda-benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya, baik berwujud maupun tidak berwujud. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang di seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya memiliki orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Gerson dengan kesadaran dan kesengajaan penuh dari diri para terdakwa yang dimaksudkan untuk memiliki barang-barang milik saksi Gerson yang sudah seharusnya tidaklah berada dalam kekuasaan para terdakwa. Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Gerson didasari oleh kesadaran dan pengetahuan bahwa barang tersebut tidak semestinya dimiliki oleh para terdakwa tanpa seizin dari saksi Gerson sebagai pemilik barang sah, sehingga seolah-olah para terdakwa adalah pemilik dari burung kenari, handphone dan sepeda motor Honda Vario tersebut yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Menimbang bahwa antara terdakwa Joy dan terdakwa Rizky telah terjalin kerjasama yang erat untuk kemudian berhasil melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Gerson tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih, ini juga telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari perbuatan material dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini para terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku sebagai orang perseorangan dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepada sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka unsur ke-1 barang siapa dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf 1 dan pasal 22 ayat 1 KUHP, para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Joy Fernando Pasaribu dan terdakwa 2 Rizky Indah Telombanua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Joy Fernando Pasaribu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan terdakwa 2 Rizky Indah Telombanua dengan pidana penjara selama 5 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar STNK,
sepeda motor merek Honda tipe S1F02N12M2A garing T nomor polisi AB 2418UK nomor rangka MHJV 118GK 391396 nomor mesin JV 1E1395511 atas nama Gerson alamat Widoro RT 04 Bangur Harjo Kecamatan Seon Kabupaten Bantul. 1 ekor burung kenari jenis kelamin jantan warna bulu kuning. 1 buah handphone merek Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna casing hitam dengan nomor IMEI 1353634 garing 09 garing 2093468 nomor IMEI 2 35365 garing 09 garing 2093446 garing 3. 1 unit sepeda motor Honda E1F02N2M2A garing T Vario tahun 2016 warna hitam nomor polisi AB 6246 EG nomor polisi palsu nomor rangka MHJV 118GK 391396 nomor mesin JV 1E1395511 dikembalikan kepada saksi Gerson. 6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh kami Siprianus Satria Zebua SA sebagai Hakim Ketua, Yohana Friska Baine SA MH, Sari Sania Tampu Wolon SA masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sentice Mendeva SA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Edo Fahonten Sidabuke SA MH, Olivia Graciananduru SA, penuntut umum dan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Ditandatangani Hakim Ketua Siprianus Satria Zebua SA, Hakim Anggota Yohana Friska Baine SA MH, Sari Sania Tampu Wolon SA, Panitera Pengganti Sentice Mendeva SA, ditandatangani. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah saudara menerima putusan, melakukan upaya hukum, pikir-pikir dulu atau berdiskusi dengan penasihat hukum saudara? Izin Yang Mulia, saya berdiskusi dulu dengan penasihat hukum saya Yang Mulia. Ya, silakan. Baik, bagaimana saudara penasihat hukum? Baik, izin Yang Mulia, setelah kami berdiskusi, kami tidak akan mengajukan upaya banding Yang Mulia. Tidak? Iya. Penasihat hukum terdakwa 2? Baik Yang Mulia, saya dari penasihat hukum terdakwa 2 tidak mengajukan banding. Terima kasih Yang Mulia. Tidak. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan waktu untuk melakukan upaya banding selama 7 hari sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHP. Baik, seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana ini telah selesai, maka sidang dinyatakan ditutup. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera meninggalkan ruang persidangan. Kepada petugas sidang, silakan dibawa terdakwanya. Baik, demikian simulasi persidangan dari delegasi Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Kami ucapkan terima kasih.